Wanita itu di hari ulang tahun pernikahannya, habis menemani cinta pertamanya. Lalu kembali ke rumah seperti tak terjadi apa-apa untuk menemani suaminya. Namun begitu masuk rumah dan melepas sepatu seperti biasa, tiba-tiba merasakan lantai yang dingin menusuk. Karena biasanya setiap kali ia pulang, suaminya akan langsung menyodorkan sandal. Tapi sekarang kakinya terasa dingin sekali. Barulah ia sadar ternyata suaminya tidak ada di rumah. Meski begitu ia belum merasa ada yang aneh. Lalu ia memakai sandal dan berjalan menuju meja makan. Tak disangka suaminya bukan hanya tidak di rumah, bahkan makan malam pun belum disiapkan. Saat ia sedang marah dan mengeluh, karena suaminya belum juga pulang di jam segini. Kedua orang tuanya tiba-tiba masuk ke villa dengan panik, dan begitu melihat dirinya mereka pun tampak sangat terkejut. Baru kemudian dari mulut orang tuanya, ia tahu kabar suaminya mengalami kecelakaan mobil. Saat itu juga, ia baru teringat saat sedang bersama cinta pertamanya. Ia sempat menerima telepon permintaan tolong dari suaminya, tapi pikirannya hanya dipenuhi oleh cinta pertama. Ia mengira suaminya cuma terpeleset, bahkan bohong dengan bilang dirinya yang kecelakaan, dan langsung menutup telepon tanpa pikir panjang. Padahal saat itu, suaminya sedang sekarat di meja operasi, menunggu darah panda darinya untuk bertahan hidup. Untung rumah sakit sebelah berhasil mengirim darah darurat, sehingga nyawa suaminya masih bisa diselamatkan. Bahkan dokter pun merasa ngeri, melihat betapa dinginnya sikap si wanita. Begitu ayahnya tahu kalau putrinya lebih memilih cinta pertama, tanpa ragu ia langsung menampar putrinya. Wanita itu langsung terdiam terpaku. Tak percaya ayahnya tega menampar demi seorang anak angkat. Ibunya juga tak bisa memahami keputusan ayahnya, karena sejak kecil si wanita mengira suaminya hanyalah anak yang diambil ayah untuk jadi cadangan darah panda, agar di masa depan kalau butuh bisa langsung digunakan. Tapi ia tidak tahu, kalau pria itu sebenarnya adalah putra bungsu dari keluarga terkaya yang sudah lama hilang, dan satu-satunya yang tahu rahasia itu hanyalah ayahnya. Pria itu sebenarnya bisa kembali ke keluarganya, tapi demi wanita itu ia rela tinggal, hanya ingin menemani sepanjang hidupnya. Sayangnya, apapun yang ia lakukan, tak pernah bisa menghangatkan hati dingin wanita itu. Hingga akhirnya ia pun putus asa, dan memutuskan untuk melepaskan. Ia pun menelepon ibunya, dan menyetujui untuk kembali ke keluarga. Tapi karena masih teringat pernah jadi suami istri, ia memutuskan sebelum pergi, ingin merawat si wanita selama 3 hari terakhir. Namun begitu kembali ke rumah, ia justru melihat wanita itu sedang merayakan ulang tahun cinta pertamanya. Dan saat wanita itu melihat suaminya pulang, ia pun sempat terkejut. Namun tetap saja di meja makan, ia tanpa sungkan menyajikan makanan untuk cinta pertamanya di depan suaminya. Hanya menyuruh suaminya makan begitu saja. Padahal ia tak tahu, suaminya sama sekali tak bisa makan pedas, dan di meja semuanya adalah makanan yang tak bisa ia makan. Saat wanita itu mencicipi masakan anjing dari cinta pertamanya, ia langsung mengerutkan kening, dan tanpa sadar memuntahkannya. Baru ia sadar, ternyata ia sudah terbiasa dengan masakan suaminya. Malam harinya saat kembali ke kamar, suaminya menyerahkan surat cerai, tapi ia malah sibuk main game dengan cinta pertamanya. Tak ada niat untuk peduli sama sekali, bahkan tak mau meluangkan waktu untuk cap jempol, dan menyuruh suaminya yang urus. Melihat ini, pria itu hanya bisa pasrah, lalu memegang tangan wanita itu dengan putus asa, dan mencapkan jempolnya di surat cerai. Sementara wanita itu masih asik main game, tak sadar sama sekali kalau ia sendiri yang mengakhiri pernikahannya. Keesokan paginya, pria itu sudah berkemas dan pergi, sampai adik iparnya sadar ia tak ada, lalu menyerahkan surat cerai ke si wanita. Barulah ia merasa tersadar dari mimpi, langsung bergegas pulang ke rumah. Tapi yang ia lihat hanya kamar kosong, menelepon pun tak ada yang menjawab. Ia terus meyakinkan diri sendiri, kalau pria itu pasti cuma bersembunyi. Tak disangka justru mendengar rencana jahat cinta pertamanya di depan pintu.